50%. Maka job creation yang hari ini betul-betul kita butuhkan. Sekolah vokasi, investasi dan hilirisasi yang mesti kita lakukan. Dan dari tenaga kita optimalkan sendiri. Kecuali kita tidak mampu, mari kita kolaborasi. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Bagaimana SDM mau bagus kalau tidak ada pendidikan? Bagaimana pendidikan akan bagus kalau tidak ada infrastruktur dan kualitas dari pengajar? Nah sekarang ada lagi faktor yang lain lagi. Halo, ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri di podcast Suara Ganjar. Podcast yang selalu membahas isu-isu politik terhangat di tanah air. Nah, pekan ini banyak sekali kita lihat ide dan gagasan yang ditawarkan oleh bakal calon presiden. Salah satunya juga Pak Ganjar Pranowo menawarkan ide dan gagasan di bidang politik atau di bidang pendidikan khususnya, yaitu menawarkan kurikulum pendidikan digital dan juga metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Tidak hanya itu, Pak Ganjar juga menjanjikan gaji guru sebesar 30 juta rupiah. Wow, angka yang cukup besar. Kira-kira kita akan bahas kupas tuntas program pendidikan Pak Ganjar ini apakah relevan dengan kondisi sekarang. Untuk itu saat ini sudah hadir di studio podcast Suara Ganjar Bapak Dr. Muhammad A.S. Hikam. Beliau ini merupakan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional dan saat ini juga menjabat sebagai Kaprodi Hubungan Internasional di Presiden University. Selamat pagi Pak Hikam. Selamat pagi Mbak Anastasia. Cocok banget nih kalau kita ngebahas tentang pendidikan dengan seorang praktisi pendidikan langsung ya. Semoga bisa lah. Oke. Pak, ini menarik banget nih ya. Bakal calon presiden ini lagi membicarakan tentang gagasan di bidang pendidikan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Hikam sendiri, bagaimana sih sebenarnya situasi pendidikan yang dibutuhkan saat ini di Indonesia? Ya, pertama-tama saya kira semua warga negara Indonesia itu tahu persis lah bagaimana kondisi pendidikan di negara kita. Karena sejak awal, sejak kemerdekaan sampai sekarang ini tidak pernah tidak masalah pendidikan itu menjadi concern utama. Sebab apa? Sebab pendidikan itu adalah kunci utama bagi mengisi kemerdekaan bangsa. Tanpa sumber daya manusia yang bagus, tidak mungkin Indonesia maju. Dan sumber daya yang bagus antara lain akan ditentukan sejauh mana kualitas pendidikan. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar, ya, dan termasuk magnitudenya besaran pendidikan di Indonesia itu luar biasa, mungkin 4 terbesar di dunia dari segi jumlah mereka yang terlibat di dalam sektor pendidikan, termasuk murid, termasuk pengajar, termasuk yang terlibat di dalam aktivitas mengajar. Nah, persoalan yang selalu muncul adalah tentang yang tadi yang Mbak Anastasia pertanyakan, bagaimana situasi sekarang. Nah, hampir bisa dikatakan bahwa belum ada satu atau ya sekelompok anggota masyarakat yang betul-betul puas dengan kondisi pendidikan kita. Oleh karena itu, saya sangat setuju kalau para baca pres ini akan memfokuskan kepada isu pendidikan. Sebab ya supaya kita betul-betul bisa melaksanakan amanat konstitusi itu untuk membawa Indonesia maju dan bisa berkompetisi dengan seluruh masyarakat di dunia ini, negara-negara yang mempunyai kapasitas yang bagus, maka pendidikan adalah nomor 1. Maka saya sangat setuju bahwa semua baca pres, ya wabil khusus tentu Pak Ganjar ya, berbicara tentang itu. Bahkan kalau saya lihat kemarin yang di UGM, ya di dalam debat calon-calon presiden tentang gagasan mereka, Pak Ganjar tampaknya mempunyai semacam afinitas khusus ya, sehingga ada tawaran beliau yang tadi disebutkan Mbak Anastasia, yaitu bagaimana membuat kurikulum digital ini, walaupun kedengarannya sudah biasa di kalangan
milenial dan Gen Z, tetapi untuk seluruh Indonesia ini nampaknya sesuatu yang sangat appealing, sangat menarik untuk kita bicarakan, Mbak. Kalau kita bicara tentang digital, Pak, tadi kurikulum pendidikan digital, Iya, kita tahu juga kalau kondisi Indonesia ini situasi medannya Ya. itu juga luar biasa ya. Bahkan ya mungkin ada angan-angan ada 5G gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang Yeah. tentu akses untuk internet sendiri aja sudah kesulitan. Kita tahu pandemi kemarin semua belajar secara online, tetapi tidak semuanya mampu belajar dengan baik secara online karena kondisi tadi ya, internet bahkan akses handphone aja mereka juga tidak memiliki. Nah, bagaimana ini? Kira-kira cukup apa ya? Cukup relevan tidak kurikulum pendidikan digital ini diterapkan Iya. untuk di daerah-daerah terpencil di Indonesia? Kalau menurut saya ya Mbak ya, dari pengalaman saya sebagai seorang dosen yang sudah kira-kira 15-an tahun ya, bicara mengenai kurikulum digital atau digitalisasi itu kayaknya bukan lagi soal relevan atau tidak ya dalam kondisi Indonesia yang kayak gini sekalipun. Karena dia itu sudah keharusan, sudah sine qua non begitu ya, sudah satu kemutlaqan. Jadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Terus bagaimana Gitu. dengan situasi Nah, tadi di daerah terpencil? Kalau kita bicara seperti itu, maka tinggal kita sikap kita bagaimana. Nah, saya berharap baca pres seperti Pak Ganjar misalnya itu memang sikap mental beliau itu melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menjadi kendala, tetapi sebagai tantangan yang harus diatasi. Ya oke lah bahwa kita sudah bicara sampai sekarang bahwa kita akan 5G, tetapi faktanya baru OMG, gitu kan, guyonannya begitu, Iya. ya kan. Tetapi kan bisa dilaksanakan itu sesuatu yang tangible. Ya tentu saja makanya di dalam melaksanakan ide kurikulum digital tadi, tentu Pak Ganjar dan tim nanti akan sudah memahami bahwa salah satu pokok itu adalah bagaimana infrastruktur di dalam teknologi digital ini harus dipenuhi, sehingga yang tadi disebutkan Mbak Anastasia tentang gap antara misalnya Jawa dengan luar Jawa dan lain sebagainya itu bisa diatasi. Sebab kalau kita sudah bicara tentang digital itu sudah jarak itu sudah nggak penting. Yang penting adalah ada atau tidak ya infrastruktur yang baik. Saya kasih contoh, Pak. Selama masalah COVID itu ya ada gangguan di dalam sistem ajar mengajar di Presiden University itu diterapkan juga, dan di universitas lain adalah online. Nah, itu salah satu yang saya temui pada masa awal-awal itu adalah gap itu, Mbak. Mahasiswa saya yang kebetulan harus pulang kampung, tapi kampungnya misalnya di Frankfurt atau di Cina atau di katakanlah di negara-negara yang infrastrukturnya bagus, itu kalau ngikuti kelas saya secara online jauh lebih mudah daripada mahasiswa saya yang rumahnya di Bekasi, di Kerawang begitu, karena ada gap soal infrastruktur tadi itu. OMG tadi ya. Nah, oleh karena itu memang saya mengakui bahwa sampai hari ini pun yang namanya infrastruktur di Indonesia itu gapnya masih sangat lebar ya, antara yang ada di kota besar, yang di Jawa dengan yang di luar Jawa atau di daerah-daerah pelosok. Nah, itulah tantangan pertama, karena bagi baca pres yang memang serius tentang masalah ini, tentu itu sudah jelas ada di dalam pikiran beliau. Baik, kalau gitu kira-kira apa masukan buat Pak Hikam untuk para calon presiden ini terkait dengan infrastruktur digital ini? Khususnya kan tadi Bapak bilang ini sebuah tantangan. Nah, kira-kira masukan terbaik untuk para calon presiden ini apa untuk meningkatkan infrastruktur? Ya, internet? kalau kita lihat sekarang ini kan kementerian yang mengurus masalah teknologi informasi, masalah komunikasi kan sudah ada. Nah, itu harus tingkatkan kapasitasnya, bukan malah ada isu korupsi besar-besaran di dalam soal mendirikan menara-menara BTS dan lainnya. Itu yang harus betul-betul dipangkas. Nah, kan baca pres Ganjar Pranowo kan juga ada di dalam salah satu tema atau kunci yang akan
beliau pegang untuk memajukan Indonesia kan memberantas korupsi. Nah, antara lain bagaimana agar supaya pemberantasan korupsi juga melingkupi usaha-usaha memperkuat infrastruktur yang sangat strategis seperti itu. Sebab seperti lagi saya balik lagi, itu sudah inevitable soal bagaimana kita maju di dalam teknologi digital itu sudah nggak bisa lagi dianggap ditanya lagi apa masih relevan apa tidak, sudah nggak ada pertanyaan itu. Ya harus dilakukan. Jadi infrastruktur ini harus nomor satu kalau juga dengan kita boleh ngomong sektor, macam-macam lah soal digital, tapi begitu ditanya infrastruktur Anda gimana, ya kan signal Anda gimana lah kalau masih off and on. Nah ini tentu juga berhubungan dengan misalnya energi kita kan. Kalau PLN masih biarpet, kita mau ngomong digital apa kan begitu. Iya. Menarik juga sih Pak. Jadi ego sektoral kementerian ini juga menjadi exactly. Benar sekali. Gangguan dan tantangan juga ya dan yang itu harus sudah dilakukan oleh notorious lah di negara kita dan masyarakat kita tahu semua bahwa ya yang namanya masalah koordinasi itu hanya enak diomongkan saja, tetapi begitu dilaksanakan tadi itu penyakit ego sektoralisme itu yang menjadi salah satu penghambat luar biasa. Baik, selain infrastruktur yang juga tidak kalah penting adalah SDM ya, tenaga pendidiknya ya Pak. Ya, betul. Saat ini itu ada sekitar Indonesia punya 4 juta guru. Nah kira-kira bagaimana kondisi 4 juta guru ini? Apakah kira-kira para guru ini cukup punya kompetensi yang mumpuni? Nah ini juga yang menjadi persoalan serius yang tadi saya di awal mengatakan bahwa bangsa kita ini tampaknya belum begitu puas dengan kondisi pendidikan ya selama ini, antara lain ya karena kualitas dari para pendidik ini, karena mereka pertama walaupun jumlahnya mungkin sudah besar tapi di dalam soal kesejahteraan mereka itu terjadi lagi gap lagi yang namanya guru tetap, guru honorer, apalagi yang di level yang bawah ya. Di atas pun masih ada persoalan, apalagi di bawah seperti guru-guru SD, guru-guru madrasah ibtidaiyah itu di mana-mana masih ada persoalan-persoalan soal gaji kurang atau gaji telat dan lain sebagainya. Dan itu tentu akan mempengaruhi bagaimana kiprah mereka, pertama-tama tentang kualitas atau kapasitas mereka menjadi seorang pengajar. Padahal itu kan kalau di level paling bawah kan paling penting. Saya sendiri punya filsafat Mbak ya, bahwa level paling penting di dalam kehidupan seseorang dalam soal pendidikan itu adalah pada level sekolah dasar. Kalau sekolah dasarnya bagus, ya walaupun di desa, walaupun di kota, kalau kualitasnya bagus, maka chance untuk makin maju itu sangat besar. Tapi kalau pada level itu ternyata isinya itu cuma ya seadanya, kualitasnya kurang, maka ya perkembangannya walaupun ke depan itu sekolahnya tinggi-tinggi biasanya nggak akan bagus. Karena apa? Karena di tingkat sekolah dasar itulah bukan hanya dididik ilmu pengetahuan, tapi juga basic yang namanya budi pekerti, kewarganegaraan dan lain sebagainya, yang itu akan menjadi bekal bagi pertumbuhan seseorang. Nah oleh karenanya itu ya guru tadi itu memang menjadi komponen yang termasuk SDM tadi itu. Maka ide untuk memperbaiki nasib guru itu ya sejak dulu memang sudah ditawarkan. Tapi lagi-lagi di Indonesia ini kan kemudian nanti implementasinya kayak apa. Soalnya buktinya sampai sekarang setelah kita merdeka 78 tahun, yang namanya nasib guru juga masih kayak begini-begini saja. Ya artinya ya kurang memadai dibandingkan Malaysia dan lain sebagainya. Ya, yang kita bisa memadai barangkali baru lagunya saja. Ya, guru gitu kan dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya harusnya nggak begitulah. Ya pahlawan yang mendapat penghargaan yang tinggi gitu loh, jangan begitu gitu maksudnya. Jadi kalau gitu janji Pak Ganjar untuk menaikkan gaji guru hingga 30 juta itu realistis nggak Pak? Ya pada level mana dulu?
Ya kalau pada level tingkat katakanlah perguruan tinggi ya, kan dosen itu kan guru juga ya. Barangkali itu masuk akal ya. Karena kemudian yang dilihat adalah memang level dari tingkat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di SD ya mungkin tidak segitu banyak lah ya. Tetapi paling tidak ada peningkatan yang signifikan di dalam gaji mereka karena memang sangat parah pada tingkat bawah itu ya. Saya tidak berbicara soal angka-angkanya, tapi bahwa seorang baca pres punya cita-cita yang kemudian bisa dikuantifikasi, nanti bisa ditagih akuntabilitasnya soal itu sendiri sudah sesuatu yang sangat baik bagi saya ya. Jadi kalau menurut Bapak, kalau kesejahteraan guru sudah ditingkatkan, maka kompetensi guru ini akan baik? Ya tentu tidak otomatis itu saja ya, karena kemudian ada komponen lain, misalnya saja bagaimana kesempatan si guru itu untuk menambah kualitasnya. Tapi paling tidak ada basis ya untuk mereka bisa mendapat insentif seperti itu ya. Tentu masalah kompetensi mereka juga harus ditingkatkan. Nah, bagaimana kalau orang tidak mempunyai satu harapan begitu ya, bahwa mereka sudah cukup di dalam kehidupan mereka untuk kemudian dipaksa untuk meningkatkan kompetensinya, kan agak susah juga, bahkan kadang-kadang mustahil juga. Ya kan, misalnya seorang guru yang ada di Kalimantan atau yang di Papua, kita mengidealkan bahwa katakanlah ini pada level SMA ke bawah nih ya, kemudian wah ini supaya lulusan Anda nanti bisa masuk perguruan tinggi yang paling baik. Ya bagaimana kalau mereka sendiri masih harus berjuang subsistence di dalam menghidupi kehidupan mereka, kan susah juga. Oleh karena itu basic tadi memang penting sekali. Nah kemudian setelah itu kemudian ada tuntutan, selain mendapat insentif yang lebih bagus, Anda juga diinginkan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, kompetensi literasi sebagai seorang guru atau kompetensi dalam praktik dan lain sebagainya, itu menjadi bagian. Pak Hikam tadi menarik juga, Pak Hikam tadi bilang bahwa janji-janji untuk menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan guru ini bukan kali pertama ya. Betul. Implementasinya tapi selalu ya, karena kan di lapangan ya. Orang kan kemudian jadi ada bisa kesulitan barangkali. Iya, bisa mencari alasan atau entah valid atau tidak. Misalnya gini Mbak ya. Ya saya ingin menaikkan, tetapi kan ini income negara ya, kita mengalami downturn atau ekonominya lagi kurang bagus sehingga karena ada aja alasan itu. Nah, tetapi kalau itu sudah dibuktikan, ada keinginan itu dan dibuktikan, nanti rakyat juga akan melihat, oh memang serius orang ini untuk memenuhi janjinya. Tetapi kan tentu ada circumstances, ada situasi-situasi yang kemudian barangkali menjadi kendala. Rakyat juga bisa ngerti itu. Yang repot itu kalau janji seperti lagu itu ya, janji tinggal janji gitu kan. Hanya janji-janji manis ya untuk menarik orang mau memilih. Ini juga bahaya. Nah kalau kira-kira janjinya Pak Ganjar ini bisa approve nggak nih? Bisa valid nggak nih? Orang kan tinggal melihat track record beliau ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah, waktu beliau ditugaskan di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, tinggal dibuka aja. Ketika beliau menjadi politisi di Jakarta, bagaimana? Apakah memperjuangkan konstituennya secara khusus dan secara umum memperjuangkan kepentingan rakyat? Nah, ketika menjadi gubernur, apa saja kesuksesan dan kebelum suksesannya ketika melaksanakan program-program yang pernah dijanjikan itu. Tinggal lihat aja. Nah kalau kita lihat track record Pak Ganjar, ini Pak Ganjar juga kita tahu sukses nih mendirikan 3 SMKN Jateng Boarding School. Ini khusus untuk siswa miskin. Nah SMKN ini bahkan menggandeng perusahaan untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum dan juga metode pembelajaran. Ini bisa dijadikan salah satu contoh untuk
nasionalisasikan Betul. begitu Pak? Saya barangkali? setuju. Apalagi tadi Mbak Anastasia menyinggung bahwa yang dibangun itu adalah boarding school untuk SMK ya. SMK itu memang sangat penting, Pak. Vocational school ya, sekolah-sekolah yang langsung bisa praktek bekerja ya. Itu di tingkat SMP atau SMA dan perguruan tinggi. Ya. Seperti di UGM itu punya vocational school, Faculty of Vocational School itu luar biasa, mengagumkan karena produknya itu memang betul-betul langsung bisa bekerja bukan hanya di dalam negeri tapi juga internasional. Nah, kalau kemudian memang tadi dibuktikan Pak Ganjar membangun itu di Jawa Tengah, itu adalah semacam pilot project yang real. Yang dulu zaman Orde Baru awal-awalnya juga pernah dikonsepkan, direncanakan, bahkan dibangun sekolah pembangunan itu loh, Pak. Dulu ada begitu kan. Nah, itu kan kemudian sempat berhenti mungkin karena ya, situasi negara juga. Nah, sekarang kalau kemudian muncul lagi dan bentuknya adalah vocational kayak seperti itu, maka ide untuk melink and match antara pendidikan dengan industri tadi itu sangat relevan. Lakukan iklan ya, tapi di Presiden University ide seperti itu dan praktek seperti itu betul-betul berjalan. Karena apa? Di samping Presiden University punya kurikulum yang seperti tadi itu, juga environment-nya kan Jababeka itu di tengah industri. Jadi kerjasama antara universitas, antara kampus dengan industri yang biasanya dikatakan double helix gitu, itu kan terjadi dengan baik begitu. Iya. Dan itu doable loh, Mbak, dan sangat bagus itu. Jadi perubahan kurikulum ini juga harus diterapkan di seluruh sekolah barangkali. Betul. Ya, nah itu yang ketiga, tadi kita bicara tentang infrastruktur, kemudian tentang kualitas si pengajar yang sekarang tentang kurikulumnya sendiri ya Pak. Jadi kurikulumnya yang Bapak lihat sekarang, kurikulum pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia sekarang, apakah kita bisa bilang masih old school? Ya kan kita menyaksikan betapa seringnya kurikulum kita berganti ya. Itu memang rada kontroversial. Ada pihak-pihak yang mengatakan kenapa sih asal ganti menteri, ganti kurikulum ya dan lain sebagainya. Tapi in a way itu kan juga demand dari dinamika zaman, Pak. Misalnya kalau belum ada kurikulum digital, mau tidak mau juga harus ada itu. Akhirnya kan memerlukan perubahan. Kalau saya kok positive thinking yang dalam hal ini bahwa perubahan kurikulum itu juga sesuatu yang dimungkinkan dan bahkan diharuskan kalau memang dikehendaki. Nah, kalau tidak ada perubahan kurikulum, nah nanti bagaimana kalau kita mau melaksanakan ide tadi yang digitalized learning tadi itu. Nah, hanya saja memang tidak kemudian perubahan kurikulum hanya untuk perubahan saja supaya kemudian mendapat nama lebih hebat dan lain sebagainya. Enggak, karena toh yang akan melaksanakan itu juga sekolah-sekolah, universitas-universitas yang kadang-kadang memang harus saya akui juga kadang-kadang capek juga kalau kurikulumnya gonta-ganti. Tapi itu prinsipnya kurikulum itu ya seperti sunatullah bahwa dunia ini berubah. Yang capek orang tua, Pak. Ya, orang tua apalagi itu nomor satu. Kalau zaman dulu tuh buku kakaknya bisa dikasih ke adiknya gitu ya. Kalau sekarang kita semua sudah bisa belajar melalui internet ya di betul. YouTube. Nah, itu kan in a way juga gitu lebih mudah. Iya. Mbak Sadi tidak lagi harus berbentuk buku. Saya di kelas saya saja sekarang kalau membagi handout pakai ini aja kan, pakai online aja, pakai paperless ya Pak. Iya, ujian pun juga sekarang ada juga yang hanya memang kadang-kadang tetap harus dicek. Anda sudah baca belum yang sudah saya kasih? Karena kan tidak mungkin kita tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa kita mengontrol atau mengecek. Iya, Gitu. Betul. Jadi kita juga tahu nih Pak, ada sebuah data juga yang mengatakan bahwa kontribusi pendidikan di Indonesia kepada GDP itu hanya 3,8%. Ini lebih rendah dari negara Asia Pasifik 4,6%. Nah, kira-kira apa yang harus dirubah? Khususnya mungkin bisa juga masukan untuk Pak Ganjar.
Ya, saya kira itu sesuai dengan kondisi kita ya, bahwa orang yang bekerja di sektor pendidikan, ya itu memang kurang menarik ya Mbak ya, dibanding tadi yang Anda katakan yang mau bekerja di sektor bisnis atau entrepreneur ya. Dan makanya kemudian kalau muncul angka seperti itu ya cukup tidak mengagetkan sama saya, nggak mengagetkan sama sekali. Dan itu merupakan satu tantangan bahwa ya menjadi orang yang bekerja di sektor pendidikan dan pendidikan harus menghasilkan orang-orang atau SDM yang memang relevan dengan realitas pasar kerja, itu memang ya menjadi tantangan itu sendiri dan sudah lama itu diinginkan dan harus dicari yang link and match seperti tadi itu. Iya, jadi harus menghubungkan antara pendidikan dengan industri gitu ya Pak. Yeah. Nah, cuman sekarang bagaimana kalau industri juga menganggap bahwa karena kualitas pendidikan kita tadi ya barangkali kurang karena mumpuni, kurikulumnya ya, itu. sehingga Nah, ini akhirnya- saya mau kembali lagi, bukan menawarkan Presiden Uni ya. Ini cuma contoh karena saya ada di situ. Tadi pengetahuan saya tentang realitas yang ada di situ sebagai contoh yang gampang. Misalnya saja di Presiden Uni itu kurikulumnya itu yang disebut streaming itu, yaitu profesional, kemudian entrepreneurship, kemudian scholarship, itu 3 itu. Ya, ada stream atau jalur yang orang kemudian ingin fokus menjadi seorang scholar, tapi ada juga jalur yang orang ingin menjadi seorang profesional atau dia menjadi wirausaha. Dari sejak freshman itu MKU itu ada yang namanya digital literasi, itu ada. Ya, kemudian economic survival ada juga. Selain MKU yang umum seperti Pancasila, kewarganegaraan, ya, agama dan yang umum itu. Nah, ditambahkan seperti itu. Sehingga ketika kemudian nanti ada internship dan lain-lain pada semester-semester yang sudah berikutnya, itu kemudian mahasiswa bisa memilih, oh saya ini nggak cocok, ini kayaknya menjadi scholar. Kan tidak semua mahasiswa nanti end up nulis skripsi, Mbak. Iya. Nah, ada yang nanti tugas akhirnya itu karena membuat laporan internshipnya atau magangnya yang selama 6 bulan atau berapa bulan, itu yang dipakai, kan bisa begitu. Nah, dengan cara begitu Mbak, maka kurikulum itu match dengan kebutuhan industri, kalau industri yang diinginkan. Kalau bisnis ya bisa bisnis gitu. Makanya universitas itu harus ada yang namanya magang, itu harus ada. Kalau Di nggak level ada, SMK aduh. pun bisa ya Pak, Iya. karena tadi yang sekolah Pak Ganjar itu metode pembelajarannya adalah salah satunya juga menggandeng perusahaan untuk terlibat langsung Itu dia. membuat kurikulumnya. Gitu. Bahkan sekarang Presiden Yuni sedang mencoba bahwa magang itu tidak hanya pada semester-semester yang terakhir, tapi sudah dimulai sejak awal. Cuman kadang-kadang kesulitan dari sekolah-sekolah atau dunia pendidikan ini mencari perusahaan yang tadi ya untuk masuk ke dunia industri ini juga tidak mudah. Oh gitu. iya, Dua-duanya makanya ini itu sama-sama kesulitan nih Pak. ada satu trik yang saya tidak bisa mengungkapkan karena bukan expert saya. Kerjasama antara universitas dengan industri, ya. Saya tahu bahwa kayak Presiden Juni itu punya, Kalau peran pemerintah gimana Pak? ya pasti harus ada kan. Nah, Ya itu bagaimana mungkin mewadahi helix gitu ya? Itu ya, ada double helix, ada ya triple helix. Ya itu yang satunya sektor pemerintah kan. Akhirnya kan harus ikut. Tapi yang saya contohkan tadi itu ya, sektor pemerintah ada juga perannya, tapi lebih diinisiat oleh universitas dan industri. Nah, syukur-syukur kalau kehadiran negara seperti intervensi yang dikehendaki oleh Pak Ganjar untuk melingkan tadi itu bisa terjadi. Wah, itu lebih cepat lagi itu akselerasinya. Iya, karena itu yang diharapkan. Karena Iya. kalau ini bergerak sendiri kan sama Betul. saja ini mandiri ya, bergerak Iya. secara mandiri. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana calon-calon presiden ini bisa mewadahi langsung, ada tempatnya begitu ya Pak. Ada tempatnya dan mereka langsung mendaftar barangkali seperti apa, dan ini link and match-nya tuh benar-benar Sekarang cocok itu gitu. banyak sekali Mbak, program-program yang ditawarkan oleh
Kemendikbud ya, dan juga sektor-sektor swasta lain ya, untuk bisa mahasiswa itu bekerja dan melakukan networking dengan pihak luar, baik industri maupun sesama perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi semacam kesempatan itu dibuka ya. Ya mungkin ini salah satu cita-cita dari apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu ya. Antara lain kita bisa melihat buktinya ada, walaupun tentu masih ada juga yang harus ditingkatkan. Tapi cita-cita itu memang sudah merupakan hal yang sangat logis ya. Di luar negeri, di negara kayak di Jerman, hal itu sudah hampir dianggap natural begitu, hubungan antara universitas dengan industri dan pemerintah itu. Pak, kita balik lagi nih Pak, dengan nasib siswa-siswi kita yang ada di daerah terpencil gitu. Bagaimana kira-kira bisa meningkatkan kapasitas atau kompetensi para siswa dan para pelajar ini supaya mereka juga bisa ikut bersaing di dunia industri ini? Karena kita tahu bahwa sekarang semua tersentral di Pulau Jawa. Betul. Nah, bagaimana nasib para pelajar-pelajar kita yang ada di Sabang sampai Merauke ini bisa ikut berkontribusi juga? Ya, yang pertama tentu model pembangunan kita. Kalau model pembangunan kita masih konsentrasinya pada daerah-daerah yang ya sentralistik kayak di Jawa, kayak di kota-kota besar, ya mengabaikan daerah-daerah, maka itu ya bertentangan dengan konstitusi juga. Karena konstitusi kita kan pasal 18 kalau nggak salah kan mengatakan bagaimana otonomi daerah itu harus betul-betul dijamin kan ya. Sehingga pembangunan daerah itu harus juga menjadi prioritas. Itu satu. Yang kedua, ya prinsipnya negara harus hadir. Tidak bisa tidak kalau soal ini. Negara harus betul-betul intervensi di dalam meratakan ini. Membuat infrastruktur yang baik. Kadang-kadang memberi insentif yang lebih kepada mereka yang di daerah. Dan kalau perlu kemudian membawa atau memindahkan ya orang-orang yang ada di daerah-daerah yang sudah surplus di dalam soal itu ke daerah-daerah yang kurang dengan insentif yang lebih baik. Ya memang tidak ada cara lain. Karena swasta itu bagaimanapun pikirannya kan tidak seperti negara. Kalau negara kan tidak ada yang namanya prioritas, ini saya harus dulukan. Enggak, semua seperti kata konstitusi harus melindungi segenap tumpah darah, kan akhirnya nggak ada yang namanya prioritas daerah, itu nggak ada, harus semuanya. Jadi kehadiran negara itu ada kewajiban. Jadi dua tadi itu, Mbak. Kalau untuk program pendidikan bakal calon presiden ini, kira-kira untuk siswa-siswi yang ada di daerah terpencil ini apa Pak yang harusnya dibangun oleh mereka? Ya, kalau mereka memang mau hadir ya kapasitas dari misalnya kanwil pendidikan, ya kemudian lembaga-lembaga non formal itu kayak NGO yang bergerak di dalam pendidikan itu diberikan insentif supaya mereka memajukan kualitas pendidikan, lalu exchange mahasiswa atau siswa. Kan sekarang itu kalau tingkat perguruan tinggi sudah nggak heran lagi lah. Mahasiswa PIU belajar ke Bali, mahasiswa Bali ke PIU, dari timur bahkan luar negeri kayak begitu ya, negara asing bisa juga belajar di Indonesia. Nah, bagaimana kalau level bawah, misalnya tingkat SMA, ada exchange student. Sehingga paling tidak mahasiswa daerah itu pernah mengalami juga apa yang terjadi di daerah lain. Yang di pusat kayak di Jakarta atau di Bandung atau di Jogja juga mengalami di wilayah-wilayah kalau mereka memang mau. Nah, disinilah makanya peran negara itu jadi penting sekali untuk exchange tadi itu. Hanya dengan begitu maka hubungan ya antara orang-orang di pusat dan daerah, antara etnisitas yang berbeda-beda itu bisa akan lebih kencang. Apalagi sekarang ada internet ya. Misalnya banyak mahasiswa saya itu ikut kuliahnya di universitas di Jepang.
pakai program yang disponsori oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Jepang, sehingga mereka bisa ngambil kelas langsung di universitas, entah di Tokyo, entah di Kyoto, dan lain sebagainya. Nah itu kan gambaran yang besar. Tapi kalau untuk Indonesia gimana kalau misalnya putranya Mbak Anastasia nanti bisa ngambil kelas walaupun rumahnya di Jakarta, tapi karena sangat tertarik dengan kultur Bali, ngambil kelas di Bali, dari Bali, kan menarik sekali itu. Iya. Iya kan? Tapi lagi-lagi tadi ya, infrastrukturnya yang harus dibangun dulu. Iya, dan kehadiran pemerintah itu. Negara hadir. Iya, negara. Nah, Pak Ganjar Pranowo pada saat acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan itu juga menyampaikan SDM produktif ini harus dipantau oleh pemerintah, sehingga ini ada isu gizi ya, tidak ada stunting. Apakah ini juga harus menjadi salah satu fokus Ganjar saat menjadi presiden? Ya ini karena ini sudah merupakan yang dijanjikan juga oleh Pak Ganjar untuk melanjutkan apapun yang bagus yang ada di zaman ini ya, di dalam era Pak Jokowi. Ya tentu salah satunya itu, karena itu nyambung juga dengan faktor tadi. Bagaimana SDM mau bagus kalau tidak ada pendidikan, bagaimana pendidikan akan bagus kalau tidak ada infrastruktur dan kualitas dari pengajar. Nah sekarang ada lagi faktor yang lain lagi, bagaimana bisa begitu kalau secara fisik ya kesehatan mahasiswa, gizi siswa atau mahasiswa kurang bagus. Akhirnya kan kita mendapatkan semacam data yang kadang-kadang ya banyak dipakai untuk mengkritik ya, misalnya fakta bahwa Indonesia secara umum ini termasuk negara yang penduduknya itu tingkat IQ-nya kan tidak terlalu tinggi begitu ya, walaupun ya itu secara average, karena kalau kita melihat individual kadang-kadang kan kita juga surprise bahwa orang Indonesia anak umur 11-12 bisa menjadi juara matematika di tingkat internasional kan juga. Loh, kalau Indonesia memang jelek IQ-nya, kenapa ada yang juara dunia? Nah, itu kan dua hal yang kayak tidak nyambung. Tapi kita kan ngurus negara ini, presiden dan calon presiden ini kan ngurus negara. Jadi ukurannya ya negara. Jadi statistik kayak begitu, kemudian kualitas exam untuk matematika, untuk membaca yang PISA itu loh, PISA itu, Indonesia kan rendah juga. Nah itu harus menjadi bagian yang harus diperhatikan. Dan itu tidak akan mungkin Mbak kalau kualitas dari generasi yang akan datang itu dalam kesehatan yang kurang paripurna. Gizi juga penting ya Pak? Itu dia bagian yang terpenting. Jadi antara katanya mensana in corpore sano. Itu kan. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Atau sebaliknya, dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Kan, nah, kalau begitu Pak, sebenarnya tadi kita bicara tentang kurikulum juga. Pemfokusan pembelajaran ini harus dinamis ya Pak, harus menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhan di perusahaan, sehingga ini bisa menurunkan angka pengangguran. Setuju nggak Bapak? Ya, salah satu faktor bahwa yang dihadapi negara-negara berkembang, Asia, Afrika itu adalah soal pengangguran. Tentu hal ini tidak bisa hanya di-blame kepada soal pendidikan saja, tapi bahwa faktor pendidikan itu adalah utama, itu saya kira iya, Mbak. Karena apa? Karena semakin kompleks masyarakat itu tentu menghendaki satu formal sektor yang juga lebih bagus, dan itu artinya pendidikan. Dan pendidikan yang akan dibutuhkan oleh masa yang akan datang, atau masyarakat yang maju ya. Kalau di Jepang katakanlah sudah ada rencana untuk Society 5.0 itu, tentu bukan manusia-manusia atau SDM yang berpendidikan hanya biasa-biasa aja atau di tingkat rendah. Nah, di situ juga kita harus mengakui bahwa average di Indonesia itu tenaga kerjanya itu ya mohon maaf SMP ke bawah. Nah ini kalau untuk kompetisi di
international market, labor market, pasti juga dapatnya itu sektor-sektor informal. Bahkan di dalam negeri pun begitu, Pak. Oleh karena itu, ya tidak satu-satunya, tapi pasti faktor yang sangat penting adalah level pendidikan itu. Oke, menarik sekali Pak Hikam. Mungkin terakhir Pak, Ya, boleh monggo. kasih pesan nih kalau ketemu sama Pak Ganjar. Bapak kira-kira mau kasih pesan apa untuk Pak Ganjar, terutama di bidang pendidikannya? Ya konsisten aja dengan apa yang sudah menjadi intensi beliau, dan karena beliau punya track record yang bisa dicek oleh masyarakat, ya itu saja dijadikan sebagai salah satu ikon bahwa saya ini kalau ngomong soal pendidikan ini buktinya ini ada, bukan cuma omdo begitu. Nah kalau Pak Ganjar, kalau saya lihat di dalam conversation ya perbincangan, kan beliau suka orang yang terus terang kan kalau ngomong kan. Nah ya ngomong begitu aja. Nah, kalau Anda memerlukan bukti, saya punya bukti. Udah gitu aja. Itu yang paling bagus. Baik, harus konsisten Pak Ganjar, Iya. itu pesan dari Pak Hikam. Mudah-mudahan janji-janji Pak Ganjar khususnya di bidang pendidikan tidak hanya omdo kalau kata Pak Hikam tadi, bisa dibuktikan, dan nanti kita akan tunggu lagi semoga janji Pak Ganjar tentang gaji guru 30 juta dan juga perubahan dari kurikulum pendidikan digital bisa terwujud untuk Indonesia yang lebih baik, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Demikian podcast Suara Ganjar kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Suara Ganjar lainnya. Sampai ketemu lagi, saya Anastasia Putri. Sampai jumpa.